Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Sahabat muslim dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan kembali pembacaan kitab Syarhu Tafsiri Kalimatit Tauhid, penjelasan tafsir kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah, di halaman 26. Wa hadhihi mas'alatun azimatun jalilatun muhimmatun, ya. Pembahasan ini pembahasan yang sangat penting sekali yang harus kita pahami betul-betul. Wa hiya an ta'rifa annal kuffara alladziina qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syahiduna bihadza kullihi wa muqirruna bihi. Wa ma'a hadza lam yudhilhum dzalika fil Islam. Wala yuharrim dima'ahum wala amwalahum wa kanu aidan yatasaddaquna wa yahujjuna wa ya'tamiruna wa yata'abbaduna wa yatrukuna asya'a minal muharramat khaufan minallah. Pelajaran yang sangat penting yang bisa kita ambil dari matan yang ke-19, bahwasanya orang-orang kafir yang diperangi oleh Rasulullah, mereka juga bertauhid, tetapi tauhid mereka hanya sebatas tauhid rububiyah, sebatas mengakui Allah itu pencipta, pemberi rezeki, yang bisa menghidupkan dan mematikan, yang mengatur alam, yang menurunkan hujan, dan seterusnya, ya. Padahal yang dituntut oleh Allah dan Rasulnya bukan tauhid yang seperti ini, tetapi yang dituntut adalah tauhid ibadah, mengesahkan Allah dalam seluruh ibadah. Apa yang kita lakukan dari mulai bangun tidur sampai tidur kembali, itu harus diniatkan hanya untuk Allah, tidak boleh untuk yang lainnya, ya. Berdoa kita, berharap kita, takut kita, istighosah kita, meminta pertolongan kita, itu harus ditujukan kepada Allah, tidak boleh kepada selain. Mendekatkan diri langsung kepada Allah, meminta syafaat langsung kepada Allah, tidak usah melalui perantaraan makhluk, ya. Karena itu adalah ibadah, ya. Berbeda kalau kita meminta dunia, boleh-boleh saja kita meminta duit kepada orang kaya, meminta harta kepada orang kaya, itu bukan syirik. Itu karena minta dunia bukan ibadah. Tetapi ibadah itu harus ditujukan kepada Allah, nggak boleh kepada selain Allah. Nah, orang-orang musyrik mereka juga mengakui Allah itu pencipta, pemberi rezeki. Dan tauhid yang seperti ini tidak memasukkan mereka ke dalam Islam. Darah mereka, harta mereka, kalau mereka melawan boleh diambil, ya. Bahkan orang-orang musyrik dahulu, mereka itu adalah orang-orang yang rajin berderma, rajin, ya, memberikan donasi sosial kepada orang yang membutuhkan, kepada orang miskin, kepada orang yang sakit. Mereka adalah ahli sedekah. Orang-orang musyrik dahulu ahli sedekah, mengumpulkan donasi, mengumpulkan uang untuk orang-orang yang membutuhkan, ya. Ada yang sendirian, ada yang berkelompok. Wa yahujjuna, mereka juga orang-orang yang rajin menunaikan ibadah haji, tawaf, ya, umroh. Wa ya'tamiruna wa yata'abbaduna, mereka rajin beribadah. Mereka sholat, mereka puasa sesuai dengan syariat Nabi Ibrahim, syariat nabi-nabi sebelumnya. Wa yatrukuna asya'a minal muharramat, mereka juga meninggalkan yang diharamkan. Mereka menikah, mereka menjauhi zina.
dan seterusnya. Mereka takut kepada Allah. Tetapi sayangnya di antara aktivitas mereka, di antara perbuatan mereka, di sela-sela kegiatan mereka sehari-hari, ada perbuatan syirik yang menyebabkan mereka tetap diperangi oleh Rasulullah, yaitu menjadikan makhluk sebagai perantara untuk mendekatkan diri kepada Allah, meminta syafaat kepada makhluk. Ya. Berkata pensyarah kitab ini, pensyarah tafsir Kalimatut Tauhid, Syekh Shalih Al Fauzan hafizahullah taala, hiya mas'alatun azimatun wa muhimmatun jiddan wa qalla man ya'tani biha. Ya. Ini adalah pelajaran yang sangat penting supaya kita tahu, supaya kita bisa bedakan mana kafir, mana muslim, mana tauhid yang diminta oleh Allah dan Rasulnya, ya, yaitu tauhid ibadah, ya. Tauhid yang diminta oleh Allah dan Rasulnya. Adapun tauhid rububiyah, orang-orang kafir juga mengakui, ya. Dan sedikit yang memperhatikan ini. Banyak orang-orang tidak memperhatikan pelajaran ini, ya. Lianna haula'i yaquluna man aqarra bit tauhid rububiyah sara musliman. Sehingga karena miskinnya ilmu, karena tidak ada yang menjelaskan tentang makna la ilaha illallah dengan benar, mereka punya keyakinan kalau sudah mengakui Allah penciptanya, kalau sudah mengakui Allah pemberi rezeki, maka orang yang memberikan pengakuan seperti itu otomatis dia muslim. Meskipun dia masih meminta syafaat kepada makhluk, meskipun ia masih menjadikan makhluk sebagai perantara untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tentu ini adalah musibah, ya. Ini adalah kenyataan yang sangat pahit, dan ini adalah kewajiban kita untuk menyampaikan penjelasan ini, ya, supaya pengertian muslim itu harus dikembalikan kepada pengertian yang sebenar-benarnya. Seorang muslim yang sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, artinya dia harus berhenti menyembah kepada selain Allah, berhenti menjadikan makhluk sebagai perantara untuk mendekatkan diri kepada Allah, berhenti untuk meminta syafaat kepada makhluk, ya. Wa kana al-musyrikuuna fil jahiliyati yukirruna bi tauhid rububiyah, ya. Orang-orang musyrik di zaman jahiliyah, di zaman Nabi masih hidup, sebelum Nabi hidup, ya, mereka juga bertauhid rububiyah. Wa indahum ibadatun kasadaqati wal hajj fahum yahujjuna wa ya'tamiruna wa yaquluna la yahluku wa la yarzuqu wa la yuhyi wa la yumitu illallah, ya. Ini tadi sudah dijelaskan, ya, bahwasanya orang-orang musyrik dahulu mereka itu adalah ahli ibadah. Mereka rajin sedekah, rajin naik haji, rajin umroh. Mereka juga mengatakan hanya Allah saja yang bisa menciptakan, yang bisa memberi rezeki, yang bisa menghidupkan dan mematikan. Selain Allah tidak ada yang mampu. Tidak ada yang mampu menciptakan, memberi rezeki, menghidupkan dan mematikan. Artinya orang-orang musyrik ya tarifuna bi tauhid rububiyah. Mereka juga bertauhid rububiyah. Wa yata'abbaduna bi ba'dil ibadat. Ya, mereka rajin melakukan sebagian ibadah-ibadah. Walakin lamma kanu la yukhlisuna al-ibadata lillahi wahdah. Kesalahan mereka adalah mereka tidak memurnikan ibadah hanya untuk Allah saja. Mereka mencampurkan ibadah kepada Allah dicampur dengan ibadah kepada selain Allah. Bal ya'buduna Allah wa ya'buduna ma'ahu ghairuhu saru musyrikin. Mereka bukan orang yang malas ibadah, mereka rajin ibadah. Tetapi kesalahan mereka tidak memurnikan. Mereka juga menyembah kepada selain Allah. Inilah yang menyebabkan mereka menjadi musyrik. Kemudian selanjutnya di halaman 27, walakinnal amro sani walladzi kafaruhum wa ahalla dima'ahum wa amwalahum wa huwa annahum lam yashhadu lillah bi tauhidil uluhiyah wa tauhidir rububiyah. Akan tetapi pembahasan yang kedua
Rasulullah SAW mengkafirkan mereka, mengkafirkan orang-orang yang mengakui Allah sebagai penciptanya, mengkafirkan orang-orang yang mengakui Allah lah satu-satunya pemberi rizki. Mengapa Rasulullah mengkafirkan? Karena mereka masih meminta syafaat kepada makhluk. Mereka masih menjadikan makhluk sebagai perantara untuk mendekatkan diri kepada Allah. Rasulullah menghalalkan darah mereka ketika mereka melawan dengan peperangan, menghalalkan harta mereka. Boleh dirampas hartanya ketika peperangan. Wahum annahum lam yashhadu lillah bi tauhidil uluhiyah, ya. Orang-orang musyrik, mereka tidak mau bersyahadat, tidak mau mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Belum siap mentauhidkan Allah, belum siap mentauhidkan uluhiyah, belum siap mengesahkan ibadahnya hanya untuk Allah saja. Mereka baru sebatas tauhid rububiyah. Kita lihat penjelasannya di halaman 27, paragraf yang kedua. Li'anna hadha huwal matlubu wa huwa tauhidul uluhiyah. Inilah yang dituntut, yang diminta oleh Allah dan Rasulnya, yaitu tauhid uluhiyah, tauhid ibadah. Apa itu tauhid uluhiyah? Apa itu tauhid ibadah? Ai ifradullahi bil ibadah, mengesahkan Allah dalam seluruh ibadah, menjadikan aktivitas yang kita lakukan hanya untuk Allah saja. Walaisal matlubu ifradallah bi tauhid rububiyah faqat. Ya. Bukan hanya mengesahkan Allah dalam rububiyah, mengesahkan Allah dalam perbuatannya, tidak. Yang dituntut adalah mengesahkan Allah dalam perbuatan hamba, dalam perbuatan diri kita sebagai seorang hamba. Inilah yang dituntut, mengesahkan seluruh perbuatan hamba, seluruh perbuatan manusia hanya untuk Allah. Itu baru namanya tauhid uluhiyah, tauhid ibadah, tauhid yang diminta. Adapun tauhid rububiyah, mengesahkan Allah dalam perbuatannya, satu-satunya yang menciptakan, memberikan rezeki, menghidupkan Allah. Itu tauhid rububiyah, itu yang belum yang tidak dituntut. Kenapa? Karena sudah ada pada diri manusia. Orang-orang kafir juga mengakui, ya. Jadi harus beda antara musyrik dan muslim, itu harus beda, ya. Dalam keyakinan harus berbeda. Kita harus sampai kepada tauhid uluhiyah. Seorang muslim harus sampai kepada tauhid ibadah. Kalau hanya sampai tauhid rububiyah saja, maka nggak ada bedanya dengan orang musyrik. Labuda minal amroini, labuda minat tauhid rububiyah, wa huwa mustaljimun li tauhidul uluhiyah, ya. Idealnya, seharusnya orang kalau sudah tahu Allah satu-satunya yang memberikan rezeki, kalau dia sudah tahu Allah yang menciptakan dirinya, mestinya ia bisa mentauhidkan Allah dalam ibadahnya. Ia bisa bertauhid uluhiyah. Dia diciptakan sebagai manusia, dia bersyukur. Allah ciptakan dirinya tidak menjadi binatang. Dan rasa syukur kita diungkapkan dengan ibadah. Ibadah itu mestinya layak ditujukan hanya kepada Allah saja. Jadi orang yang menyerahkan satu jenis ibadah kepada selain Allah, berarti orang tersebut orang yang tidak berterima kasih kepada Allah SWT yang paling berjasa menciptakan dirinya sebagai manusia. Allah tidak ciptakan kita sebagai babi, Allah tidak ciptakan kita sebagai tikus, Allah tidak ciptakan kita sebagai tanah yang diinjak-injak, Allah tidak ciptakan kita sebagai pepohonan yang tidak berbicara. Allah ciptakan kita sebagai manusia yang bisa menghirup udara bebas, yang bisa menikmati makanan yang enak, yang bisa berjalan di atas muka bumi, menikmati keindahan alam. Mestinya kita serahkan rasa syukur tersebut hanya dengan beribadah kepada Allah saja. Wala budda min tauhidil uluhiyah wa huwa mutadamminun li tauhidil rububiyah la yanfaqu ba'duhuma an ba'din. Ya, jadi tauhid rububiyah seharusnya mempermudah seseorang untuk bertauhid uluhiyah. Karena satu dengan yang lainnya saling terikat.
Tetapi sekali lagi ya, iblis, setan dan bala tentaranya, mereka tidak rela kalau manusia itu bertauhid ibadah. Tidak rela kalau manusia itu bertauhid uluhiyah. Mereka membuat perangkap-perangkap yang sangat halus, yang sangat samar, seolah-olah itu bukan syirik. Sehingga banyak manusia yang terjebak dengan perangkap setan, melakukan kesyirikan sehingga dianggap itu bukan kesyirikan, karena sudah merasa dirinya sudah mengakui bahwa Allah itu penciptanya ya. Jadi ini adalah pelajaran yang sangat penting yang harus kita pahami. Dan inilah yang disampaikan oleh Rasulullah kepada para sahabat, sehingga para sahabat mereka sangat paham tentang tauhid uluhiyah, tauhid ibadah ya. Sehingga terbedakanlah mana musyrik, mana muslim ya. Kemudian berikutnya matan yang ke-21, masih halaman 27. Wa huwa alla yud'a wa la yurja illallah wahdahu la syarikalah. Hendaknya kita tidak berdoa, hendaknya kita tidak berharap kecuali kepada Allah saja. Tidak ada sekutu baginya. Penjelasannya di halaman 27, paragraf yang terakhir. Ay tauhidul uluhiyati yatadammanu jami'al ibadati. Tauhid ibadah, tauhid uluhiyah ini meliputi seluruh ibadah, baik yang wajib, yang sunnah muakkadah ataupun yang sudah biasa ya. Fala yusrafu li ghairillah minha syai'un. Tidak boleh satu jenis ibadah pun diserahkan kepada selain Allah. Li'annahu al-mustahiqulah, karena Allah lah satu-satunya yang berhak untuk diibadahi, satu-satunya yang paling pantas untuk disembah. Faman sarafa minha syai'an li ghairillah fa innahu musyrikun. Siapa saja yang menyerahkan satu jenis ibadah, satu jenis ibadah di antara 100 umpamanya, satu ibadah ia serahkan kepada selain Allah, 99 ia serahkan kepada Allah, maka ia adalah orang yang musyrik. Apalagi menyerahkan lebih dari satu jenis ibadah. Walau kana yaqulu la ilallah, meskipun ia mengucapkan kalimat la ilallah. Balau kana ya'budullaha bi anwa'il minal ibadah madama lam yukhlis lillah fiha kulliha falaisa bimuslimin. Meskipun ia mengucapkan kalimat la ilallah, meskipun ia banyak menyembah Allah, banyak melakukan ibadah, selama ia tidak memurnikan ibadahnya hanya untuk Allah saja, selama ia masih menyerahkan satu jenis ibadah kepada selainnya, maka ia bukan muslim ya. Kemudian selanjutnya di halaman 28, wala yustagosu bi ghairihi wala yudbahu li ghairihi wala yundaru li ghairihi la limalakin muqarrabin wala nabiyyin mursalin faman istagosa bi ghairihi faqad kafaro wa man dhahaba li ghairi faqad kafaro wa man nadara li ghairihi faqad kafaro wa asbah dzalika. Kalau kita sudah mengucapkan kalimat la ilallah, sudah paham tentang tauhid ibadah, maka tidak boleh beristighosa kepada selain Allah. Tidak boleh kita menyembelih hewan kurban untuk selain Allah. Tidak boleh kita bernazar, berjanji akan melakukan kebaikan untuk selain Allah. Tidak boleh, baik itu ditujukan kepada malaikat yang dekat dengan Allah, ditujukan kepada nabi yang diutus oleh Allah. Maka siapa saja yang beristighosa kepada selain Allah, maka sungguh ia telah kafir. Barang siapa yang menyembelih hewan, menyembelih binatang untuk selain Allah, maka ia telah kafir. Barang siapa yang bernadar untuk selain Allah, maka ia telah keluar dari Islam. Penjelasannya di halaman 28, paragraf yang kedua. Ay man fa'ala dzalika fa innahu yakfuru walau kana yaqulu la ilaha illallah
li'annahu lam yuhaqqiqha fahuwa mutanakidun. Jadi orang yang melakukan apa yang sudah disebutkan tadi, istighosah, menyembelih, bernadar untuk selain Allah, maka ia kafir, maka ia keluar dari Islam. Meskipun ia mengucapkan kalimat la ilallah, pada hakikatnya ia belum mengamalkan kalimat la ilallah, karena perbuatan dia mutanakid, bertentangan dengan ucapannya. Mungkin ini saja yang bisa kita bacakan. Insya Allah kita akan sambung pada sesi selanjutnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.